Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan You Guessed It. Ngopi dulu yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat hitam ya, maksudnya sangat hitam nendang najong kopinya. Red Katura. Bacanya Katura atau Catura sih? Oke. Topik yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang instan, mahasiswa instan lebih tepatnya. Jadi ini mohon maaf nih ya, saya sambil ngecek suaranya karena tiba-tiba kalau saya lihat indikator suara di tempat saya itu suaranya keras sekali ya, sampai clipping. Jadi nanti saya harus cek dulu apakah suaranya clipping atau tidak. Anyway, jadi atau saya kecilin dikit aja ya. Ini kok kayaknya clipping seperti ini ya. Saya kecilin dikit ya. Mohon maaf saya kecilin. Testing. Oke, ini ya. Seginilah ya. Ini saya masih ngeset karena ini baru upgrade Windows dan soundnya ini masih belum pas. Baik, ini terkait dengan mahasiswa instan. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang ingin mencari topik penelitian untuk saya. Bentar ya. Nah, topik penelitian itu, tentu saja kan saya banyak membimbing mahasiswa ya. Topik penelitian ada banyak. Bidang saya ada yang terkait core bisnis saya adalah security dan sekarang juga banyak artificial intelligence, big data, IoT dan seterusnya. Mahasiswa ini tentu saja tidak melakukan PR-nya. Kalau dia mau bimbingan kepada saya, harusnya dia cari tahu dulu latar belakang Pak Budi itu apa, bidang penelitiannya apa, mahasiswa yang dibimbing Pak Budi itu siapa saja, bidangnya apa aja, publish apa aja gitu ya. Sehingga dia tahu topik yang cocok untuk dia tuh apa. Itu satu. Yang kedua, perlu juga dipahami bahwa saya kalau memberikan topik penelitian itu ngelihat mahasiswanya. Karena mahasiswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang senang urusan teknikal ya, mathematical, coding segala macam. Ada yang suka konseptual, high level segala macam, sistem itu ya, ada yang begitu juga. Ada yang nitty-gritty di eksperimental ya. Nah, macam-macam ya. Jadi ada yang lebih ke arah mungkin tepatnya engineering gitu ya, dan seterusnya. Dan saya juga harus lihat dulu backgroundnya dia tuh kayak apa. Kalau saya kasih topik yang berat kan nanti main seret terus nggak selesai. Harus sesuai dengan ekspektasinya, dan saya juga harus bisa melihat bahwa mahasiswa itu dapat menyelesaikan pada waktu yang disediakan untuk dia. Misalnya kalau S2 berapa lama, S3 lebih lama lagi, S1 berapa lama gitu ya. Jadi harus reasonable lah ya topiknya. Kalau mau benar begitu ya. Nah ini repotnya begini. Ini sang mahasiswa kontak saya itu hari Jumat. Dia topik harus masuk hari Senin katanya. Saya ketawa aja. Ya nggak akan bisa lah, hari Jumat baru ngobrol mau menentukan topik dan langsung hari Senin dia mengajukan topiknya. Masalahnya bukan apa-apa, saya nggak kenal mahasiswa ini sebelumnya ya. Jadi kalau saya kasih topik, kan saya harus cari problem dulu. Kamu tahu ini nggak, misalnya tahu lapangan hingga nggak? Kalau dia bengong, ya artinya nggak tahu ya. Maksudnya gitu ya. Finite field tahu nggak? Nggak tahu. Oke, berarti yang lain lagi. Information hiding tahu nggak? Nggak tahu. Oke, berarti bukan itu. Terus apalagi? Programming bisa bahasa apa? Python, Golang, C, PHP Pak. Berarti beda lagi. Atau juga ada juga yang bisa, misalnya Pak, saya biasanya pakai MATLAB. Oh, berarti dia memodelkan ya. Boleh juga, sah juga modelkan dengan MATLAB juga ya. Atau apalagi pernah mengerjakan apa gitu ya, yang sudah pernah dikerjakannya. Nah itu dia, kan itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Agak susah ya kalau instan. Dan tentu saja kalau melihat seperti ini ya, ini menurut saya itu sebuah tanda-tanda buruk ya. Sehebat apapun mahasiswanya, tanda buruk bahwa dia tidak mengikuti sebuah proses ya, yang proses yang ya setidaknya kalau dari segi proses ini kan sudah proven ya, mencari topik penelitian tuh nggak gitu ya, gini pelan-pelan dulu, diskusi dulu, nanti saya kasih tugas dulu misalnya, oke coba kamu
cari-cari dulu di internet ya, studi literatur dulu, topik-topik itu banyak yang bahas nggak. Ini kan untuk ngecek dulu si mahasiswanya bisa melakukan studi literatur nggak. Artinya dia bisa menemukan jagoan-jagoan yang bergerak di bidang itu nggak. Recent papers atau recent research di situ tuh apa gitu ya. Atau siapa gegeduknya itu, kayak misalnya gini, dia mau seorang masuk terjun ke sepak bola. Kan saya selalu nanya, pemain bola idola kamu saat ini siapa? Nah kan pasti kalau dia belah-belah terus, ya berarti dia nggak suka bola ya kayak gitu. Kalau ice hockey tahu nggak? Tahu Wayne Gretzky gitu nggak? Kalau nggak tahu, ya berarti nggak tahu ini ya sepak bola. LeBron James tahu nggak? Nggak tahu ya. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, nggak tahu, berarti nggak tahu basket. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ya itulah ya, kalau dia nggak tahu di bidangnya itu yang nggak apa-apa, dicariin yang pas aja topiknya gitu. Gitu. Jadi untuk mahasiswa, kalau instan saya memperkirakan nanti ada masalah juga. Misalnya, Pak saya harus sidang minggu depan. Dia ngilang setahun terus mau sidang minggu depan. Ya kan mungkin bisa terjadi itu ya. Karena nulis bukunya aja, nulis itu aja 3 bulan ya. Normalnya demikian. Kalau digeber mungkin sebulan selesai ya. Tapi digeber artinya tiap hari dia nulis, nggak ngelakukan apa-apa lagi ya. Dia mengurung diri di lab selama sebulan itu nulis, mungkin bisa ya. Dan saya pernah punya mahasiswa yang seperti itu. Saya kasih tugas hari ini, besok selesai, kasih tugas lagi, besok selesai, kasih tugas lagi, besok selesai. Itu tugas akhir ya, S1 ya. Totalnya kalau nggak salah ngerjain tugas akhirnya itu 3,5 bulan cuma. Tapi anaknya memang satu, ya, dia cerdas luar biasa dan dia committed luar biasa. Ini kayaknya anaknya ini nggak pulang dari lab selama 3,5 bulan ya. Dan tulisannya memang bagus ya, bagus, hasilnya juga bagus. Begitu ya. Jadi lagi-lagi untuk kasus seperti ini ya saya lebih baik saya lepaskan mahasiswa ini karena dia akan membuat gara-gara di tempat lain juga ya. Daripada nggak pada beres ya sudahlah. Lebih baik saya mendapatkan mahasiswa yang reguler gitu ya, tetap tertib ya, secara berkala mengerjakan tugasnya gitu supaya nggak hilang-hilang tiba-tiba. Kita pembimbingnya yang dimarahin malah sama sistem, ini mahasiswa bimbingannya kemana gitu. Mahasiswa bimbingan saya juga banyak ya, jadi kalau Anda mau bimbingan saya juga harus ambil nomor. Sekarang karena ini kayaknya COVID ini makin susah ya, makin mahasiswa bimbingan saya habis ya, mulai berhabisan. Kalau dulu mahasiswa bimbingan saya bimbing tuh bisa sampai 30 orang kali ya. Tapi tentu saja kalau yang pergi bimbingan, yang ikut bimbingan tuh paling 10 orang, 7 sampai 10 orang, nggak banyak ya. Gitu ya, jadi ya itu, tapi digilir terus, muter terus ya. Kemudian dibatasi satu ini, kalau nggak salah saya lupa berapa belas ya. Saya lupa, pokoknya mahasiswa bimbingan saya dibatasi. Akhirnya mahasiswanya tuh bimbingan ke orang lain ya, ke dosen lain, tapi hadir bimbingannya ke saya. Kenapa? Karena saya menyediakan waktu untuk mahasiswa bimbingan. Ya, meskipun waktunya kadang-kadang harus juggling juga dengan mahasiswa ya, mengingat banyak kesibukan saya yang lain. Nah, mari kita minum dulu kopi yang tidak instan. Kopi aja tidak instan, apalagi penelitian. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.